Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita teruskan hadis yang ke-12. Kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Firas Rabi'ah ibni Ka'ab Al-Aslami khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli suffah radhiyallahu anhu qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwadu'ihi wa hajatihi faqala salni faqultu murafaqataka fil jannah faqala au ghaira dzalik qultu huwa dzaka qala ala nafsika bikasratis sujud. 12 dari Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami, salah satu khadim, salah satu pelayan, salah satu yang berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga termasuk ahli sipah, ahli supah. Supah itu tempat dekat rumah Rasul yang sekarang juga masih diabadikan di dekat makam Rasul, di rumah dekat rumahnya Sayyidah Aisyah. Itu ada bangunan ditinggikan di samping Raudhah Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Itu dulu supah itu dijadikan sebagai pesantrennya Rasul. Terdiri daripada orang-orang fakir, orang-orang miskin yang tidak punya keluarga, yang tidak punya usaha, yang tidak punya kerjaan lah. Kadang-kadang makannya saja hanya dengan menunggu sedekah saja. Ada yang lapar sampai 2 hari, 3 hari. Malah Abu Hurairah termasuk pimpinan daripada Ahlus Supah pernah pingsan kelaparan karena 4 hari tidak makan. Kayak apa? Tapi para mereka semuanya salam yang tidak punya apa-apa. Beliau berkisah, kuntu abitu ma'a Rasulillah. Dulu aku pernah nginap bersama Rasul, mengurus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'atihi biwadu'ihi, aku mendatangkan wadu, air wudu buat Rasul. Begitu khidmatnya zaman dulu. Para santri-santri berkhidmat kepada khidmat sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak di tradisi pesantren itu yang menghidupkan khidmat santri kepada kiai atau kepada mahad, kepada pesantrennya. Sehingga para ulama dengan tawadunya menyebutkan khadim ma'had. Syekhuna, Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki Al-Banjari, beliau punya pesantrennya di mana-mana. Tapi beliau menyatakannya, katanya, khadim ma'had az-zain. Beliau sebutnya adalah khadim, pelayan ma'had az-zain. Raja Salman, Raja Abdullah. Coba lihat, oleh kalian di situ ditulis. Pernah belum melihat Hotel Zam-Zam yang gede ada jamnya itu? Pernah lihat belum? Belum pernah melihat ya? Belum melihat. Bisa kita lihat di Mbah Google, bisa dilihat. Itu wakaf, sebut tulis. Wakaf, Khadimul Haramain. Ada di situ tulisannya ada. Ini wakaf daripada Khadim Haramain. Bangga raja saja bilangnya Khadim Haramain. Pelayan tanah suci. Pelayannya Mekah, pelayannya Madinah. Kira-kira kalau Mekah dengan Madinah, dengan Rasulullah, muliaan mana?
Atau muliaan Rasul, Masya Allah. Ka'bah dengan Rasul itu muliaan mana? Muliaan Rasul. Malah Rasul bilang kepada Ka'bah, Ka'bah engkau mulia, kata Rasul. Tapi kehormatan seorang mukmin saja itu lebih mulia menurut Allah daripada engkau, wahai Ka'bah. Begitu. Apalagi kalau kemuliaan dan kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mulianya kayak apa? Maka hodimnya pun mulia. Oh, pembantu presiden gimana nggak hebat? Menteri itu, ya mulia. Oh, kalau kita menjadi pembantu yang mulia, maka jadi mulia. Maka kamu jangan merasa hina kalau kamu jadi khodim pondok pesantren. Jangan merasa hina. Walaupun hanya untuk membersihkan WC, membersihkan kamar mandi, membersihkan lantai. Walaupun hanya untuk menjaga sandal. Walaupun hanya untuk menjaga pintu gerbang. Kalian jangan merasa hina ketika kalian dibutuhkan oleh pondok pesantren. Ketika kalian dibutuhkan oleh para ustadz, para pengajar di pondok pesantren kalian. Kemuliaan. Karena kemuliaan jabatan, bukan pada kekayaan. Yarfa'illahul ladzina ya takwa dan ilmu. Itu yang harus kita junjung tinggi. Maka disebut ada adab ilmu, adab kepada mu'alim. Ini beliau ini kuntu abitu ma'a Rasulillah, aku pernah menginap bersama Rasul, fa'atihi, aku membawakan Rasul, biwudu'ihi, dengan air untuk wudunya, wahajatihi, dan juga berbagai macam keperluannya. Kira-kira Rasul perlu apa? Beliau hadir di situ. Faqala, kemudian Rasul bersabda, salni, mintalah engkau kepadaku. Ayo, minta apa engkau wahai Rabi'ah, Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab. Minta apa kamu? Yakin nggak kira-kira Rabi'ah itu kalau Rasul berdoa saja pasti dijabah doanya? Abdurrahman bin Auf itu didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajarakallahu fima ataita wa barakallahu fima abqaita. Didoakan ketika beliau ini mau bisnis, beliau ini mau berjualan di mana? Di pasar. Ngasih kepada Rasul daripada hasil berjualannya itu didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, itu berkah tidak pernah ada ruginya. Kalaupun saja menjual pasir saja itu pasti untung. Yakin dengan doa Rasul. Yakin. Anas bin Malik didoakan oleh Rasul supaya berkah. Berkah rezekinya banyak anak. Semua, ulangi lagi, semua. Sahabat-sahabat yang didoakan oleh Rasul itu nyata. Semuanya nyata. Nah, kira-kira Rabi'ah itu yakin nggak dengan doa Rasul? Pasti yakin. Pasti yakin. Terus Rasul minta begini, Rabi'ah, minta apa kamu? Minta apa? Ayo silakan minta apa? Kalau meminta dunia, pasti bisa. Ayo, minta istri, pasti bisa. Minta apa? Pasti bisa. Tapi apa katanya? Aku berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Itu permintaannya. Aku mohon kepada Rasul murafaqah. Aku bisa menemanimu, menyertaimu fil jannah, di surga. Tidak ada permintaan dunia. Luar biasa ini sahabat itu. Coba berarti sahabat ini merasakan nikmatnya, merasakan tenangnya, merasakan bahagianya ketika ia bertugas untuk membawakan air wudhu Rasul. Membawakan bagaimana apa yang kebutuhan Rasul. Terus kebersamaan dengan Rasul itu sampai ia minta nanti di surga itu ingin bersama Rasul. Ingin bersamamu saja di surga nanti. Allah. Permintaannya coba. Kita kadang-kadang ketika ibadah yang dipinta apa? Rizki yang kita minta itu. Kita ini banyaknya minta dunia saja. Ya
saja. Ketika ibadah. Allahu Akbar walillahillah. Ini ketika ditanya oleh Rasulullah, coba kamu minta apa? Permintaannya, ya Allah, ini Robiah ini. Saya minta ya Rasul, saya bisa menemani engkau di surga. Rasul bilang, au ghairu dzalik, coba yang lain lagi, mintalah yang lain lagi, ayo minta lain. Minta apa? Minta yang lain. Minta emas ke, minta perak ke, ayo. Masya Allah. Abi ada di Arafah. Ketika zaman dulu awal-awal HP bisa SMS-an zaman dulu. Abi bilang, Abi masih ingat itu, Masya Allah, masih ingat Abi. Masih ingat. Anak-anak di Abi di Mekah, ketika Abi wukuf, Abi akan kasih kesempatan buat kalian. Silahkan panjatkan doa di SMS kalian. Nanti akan Abi baca. Abi sampaikan di hadapan Allah. Nanti disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah. Arwah-arwah Nabi, arwah Rasul hadir. Insya Allah akan mengaminkan doa kalian. Sedih ya, sedih, tapi Abi juga pengen tawa sedikit. Nah saja mintanya. Abi doakan saya semoga lulus UN. Sederhana amat. Minta lulus ujian negara. La haula wala quwata, dalam hati Abi, Neng. Perempuan. Dalam hati aja. Kalaupun gak didoakan, kamu bakal pasti lulus pas. Ya Allah. Aduh, kata Abi ini. Ya Rabbana ya Karim, di Arafah minta begitu. Ini pengalaman lagi nih ya, ya Allah. Ini doa, baru doa Abi aja. Ada jamaah ngirim SMS, SMS apa surat ketika itu ya. Abi di Arafah. Ini jamaah ini. Abi buka suratnya atau SMS-nya. Kata-katanya begini kira-kira. Doanya, ya Allah, aku sakit hati. Dunia akhirat, aku tidak nerima. Saya disakiti oleh seorang manusia yang namanya sebutkan begitu. Suaminya sendiri. Suaminya sendiri. Tapi dibaca oleh Abi itu. Ya Allah, tolong ya Allah. Dia celaka ya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Tapi bagaimana Abi baca itu? Abi baca itu. Kejadian, ya Allah, kejadian. Sampai sini baru beberapa bulan saja. Itu dia sama ini. Tabrakan. Otaknya itu pecah, tergilas oleh, bukan tabrakan, tergilas oleh kontainer. Aku sudah bilang, ya Allah, jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Hati-hati ya Allah, hati-hati. Ini apa lagi doa Rasul? Doa Rasul. Ini untuk umatnya kayak apa hebatnya. Disuruhnya, minta apa engkau? Rabiah minta apa? Coba minta lagi yang lain. Bukan hanya nemenin itu, bukan hanya. Yang lain aja. Huwazaka. Itu aja katanya. Allah karim. Huwazaka itu aja. Kalau kita bilang, bodoh sih ya bodoh. Coba minta Alphard kek. Gitu. Kalau kita minta Pajero. Wah, memang kalau ada Abu Bakar Siddiq, kata Abi itu, hidup zaman sekarang, pasti oleh istrinya digelo-gelo ya Abu Bakar. Gelos ya. Abu Bakar ketika dipinta oleh Rasulullah SAW, ayo jihad dengan harta kalian. Abu Bakar itu menjihadkan, mensedekahkan seluruh hartanya. Coba, seluruh hartanya diapakan? Dijihadkan, dikasih kepada Rasul, dikasih kepada umat. Kayak apa? Coba kalau kamu punya suami, bulan puasa, corona, lockdown. Aduh, Masya Allah. Dapat gajinya dikasih semuanya. Gelos ya. Pasti digelo-gelonya, ya Allah. Tapi para sahabat itu betul-betul malaikat manusia itu. Makanya kalau kita sekarang tahu bagaimana amalan sahabat, kita akan bilang,
Subhanallah. Manusia apa malaikat itu? Betul-betul itu manusia berarti malaikat. Kalau saja para sahabat dikasih tahu amalan umat akhir zaman sekarang ini, santri-santri kayak kita sekarang ini, yang memilih di rumah daripada di pesantren, dia bilang, kata sahabat mungkin. Igelosia. Mungkin. Kata sahabat ini Islam apa bukan? Asia, itu kira-kira. Siapa Islam lain? Masih gitu. Kenapa? Karena amalan kita jauh daripada amalan Islam yang sesungguhnya. Terus apa kata Rasul? Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Tolonglah aku untuk bisa nolongmu bikasratis sujud dengan perbanyak sujud. Tolong untuk bisa menolongmu dengan perbanyak sujud. Wallahu alam bissawab. Kita teruskan nanti dalam masalah sujud dalam hadis berikutnya nanti. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.